Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Otome Game. Dan yang kali ini gue bahas adalah volume 4-nya, dimana kalian yang sedang menunggu-nunggu heroin baru kita, yaitu Noelle. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita sudah tahu bahwa Leon itu pergi belajar di negeri asing yang bernama Alzur. Nah, tujuan Leon pergi ke Alzur ini bukan hanya belajar saja, tapi ia juga harus memberikan pelajaran dan pengawalan kepada Mary dan gerombolan pangeran. Tak hanya itu, Carla dan Kelly pun ikut bersama mereka dalam perjalanan ke Alzur ini. Karena saat ini Leon sudah menjadi seorang Counts, maka ia harus memiliki pesawat yang lebih mewah. Jadi Leon pun membangun pesawat baru yang bernama Einhorn untuk menemaninya dalam perjalanan kali ini. Lagi pula saat ini, Mitra itu sudah hancur berat, sedangkan Arrogance juga sudah mengalami banyak kerusakan. Maka dari itu Leon terpaksa membangun pesawat baru ini. Einhorn memiliki ukuran yang lebih kecil daripada Mitra, yaitu sekitar 200 meter. Tapi kekuatannya ini bisa dibilang hampir sama dengan Mitra. Nah, yang menjadi ikon dari pesawat ini adalah sebuah tanduk yang berada di depan kapal dan warnanya berwarna emas. Selain itu, Leon juga membawa satu armor yang merupakan replika dari Arrogance, namun belum diketahui apakah kekuatannya itu sama dengan Arrogance atau tidak. Dan terlepas dari itu semua, di sini Leon sangat menikmati perjalanannya menuju Alzur. Yang jelas di sini, Leon juga tidak membiarkan Mary dan gerombolan pangeran itu nganggur di kapalnya. Jadi ia pun menyuruh mereka untuk melakukan bersih-bersih di kapal ini. Tapi tentu saja mereka itu mendapat bayaran dari Leon sebagai tanda usaha mereka. Dan bayaran mereka itu sekitar 300 dia, atau dalam yennya itu sekitar 30.000 yen. Mendengar hal itu, Julius dan gerombolannya pun melakukan protes kepada Leon, karena mereka menganggap bayaran itu terlalu sedikit. Tapi itu tidak berlaku untuk Mary. Menurutnya bayaran segitu adalah bayaran yang sangat tinggi. Lalu, Mary pun mengajak Carla dan Kelly untuk menyelesaikan tugas mereka segera. Ya, kalian tahu sendirilah, kalau Julius dan gerombolannya itu kan bangsawan manja. Jadi mereka itu nggak tahu namanya bekerja untuk mendapatkan uang. Leon juga telah memberikan waktu 2 jam untuk mereka beristirahat, untuk menikmati penerbangan ke Alzur ini juga. Dan mereka juga selalu disediakan makan oleh Leon dalam perjalanan kali ini. Jadi bisa dikatakan, mereka itu nggak kekurangan sesuatu apapun. Namun tetap saja mereka itu ngotot dan mengatakan bahwa Leon itu tidak adil. Bahkan di sini mereka juga sampai mengajak Leon untuk berduel agar upah mereka dinaikkan. Tapi tentu saja Leon itu nggak meladeni hal itu dan masuk ke dalam ruang tamu Einhorn. Saat sorenya, Leon dan Luxon pun berkesempatan untuk berbicara dengan Mary. Dan yang mereka bicarakan adalah tentang rute dari seri kedua permainan Otome Game ini. Mary pun mengatakan semua informasi yang ia ketahui dari seri kedua dari game ini. Dikatakan bahwa protagonis dari game kedua ini adalah seorang gadis dari rumah bangsawan yang telah jatuh. Dan nama keluarga sementaranya adalah Beltre. Mary itu nggak mengetahui nama depan dari karakter utama ini, karena memang kan dalam permainan game, kamu bisa mengisi nama depan karakter ini dengan nama yang bebas, bahkan jika itu dengan namamu sendiri. Mary juga berkata bahwa karakter ini tidak seperti Livia yang hanya memiliki otak yang seperti bunga-bunga dan tidak memiliki pemikiran apapun selain kedamaian. Protagonis di game kedua ini adalah gadis yang berambut twintail yang sangat energik dan juga jujur. Terlepas dari informasi yang diberikan oleh Mary, nampaknya Leon itu sedikit kesal setelah mendengar ejekan dari Mary terhadap Livia. Jadi, ia pun berkata kalau saja Mary mengatakan hal itu di depan Livia, maka ia akan menembak mati Mary. Mary pun sempat meminta maaf kepada kakaknya itu, tapi ia pun melanjutkan ceritanya lagi. Sementara itu, antagonis dan bos terakhir dari game kedua ini adalah keluarga bangsawan yang bernama Raoul. Dikatakan, itu adalah keluarga bangsawan yang paling berpengaruh di Alzur ini. Oh ya, Alzur itu adalah sebuah negara yang memiliki kepercayaan kepada sebuah pohon keramat yang disebut pohon suci. Jadi bisa dibilang pohon suci itu dianggap sebagai Tuhan oleh kebanyakan orang di sana. Dan negeri itu juga memanfaatkan berkah dari pohon suci itu untuk membuat sebuah batu sihir yang akan diekspor ke luar negeri.
Nah, batu suci yang ada di sini gue anggap seperti orb gitu ya. Soalnya pas gue baca di versi Inggrisnya, itu nyebutnya orb juga. Namun yang menjadi masalah di sini adalah nantinya keluarga Raoul itu akan bergabung dengan pohon suci dan berubah menjadi monster yang dianggap bos terakhir dari game ini. Mendengar hal itu, Luxon pun secara refleks berkata bahwa mereka harus segera menghancurkan pohon suci itu saja, biar semua masalah langsung selesai. Tapi Mary pun berkata bahwa itu tidak bisa dilakukan, karena memang negeri ini terlalu bergantung dengan pohon suci itu, bahkan dalam hal perekonomian. Jika mereka menghancurkan pohon itu, maka hal itu juga sama saja dengan menghancurkan negeri Alzur. Bahkan negeri Alzur ini dikenal sebagai negeri yang tidak bisa ditaklukkan karena ada pohon suci itu, dan pohon suci itu juga memberikan berkahnya kepada 6 keluarga bangsawan yang ada di sana. Jadi singkatnya di Alzur itu ada 6 keluarga bangsawan yang menguasai negara itu. Tapi 6 keluarga bangsawan itu memiliki wilayah masing-masing dan tidak mengganggu satu sama lain. Mereka juga hanya bekerja sama ketika ada negeri atau kerajaan lain yang mencoba menyerang mereka. Ya bisa dibilang Alzur ini adalah negeri yang memiliki 6 negara bagian gitulah. Nah, jika ada satu bangsawan yang mengusik bangsawan lain, maka itu akan dianggap sebagai perang antar negara bagian. Dan ke-6 bangsawan itu juga memiliki sebutan yaitu 6 bangsawan agung. Namun tetap saja, Luxon lebih menyarankan agar mereka menghancurkan pohon suci yang orang Alzur puja saja. Mendengar hal itu, Leon pun memutuskan untuk menyelidiki tentang protagonis di game kedua ini sebelum mereka mengambil tindakan yang se-ekstrim tadi. Ya di sini Leon udah tahu kalau Luxon itu adalah AI yang memiliki pemikiran ekstrim, di mana ia juga sangat membenci manusia baru. Makanya dia juga bersikap seperti itu. Dan jika saja Leon memerintahkan Luxon untuk menghancurkan Alzur saat ini, maka dalam beberapa jam kemudian, Alzur akan menjadi lautan api. Karena memang sampai saat ini, tidak ada kekuatan yang bisa menandingi kekuatan dari Luxon. Karena dia adalah item cheat utama dalam game Otome ini. Kemudian pembicaraan mereka pun selesai ketika mereka dipergoki oleh Julius. Di sini nampaknya Julius itu agak cemburu ketika melihat Mary mengobrol dengan Leon. Jadi ia pun menghentikan obrolan mereka. Sementara itu, di dalam Akademi Kerajaan Holford, Angie pun menerima surat dari Leon. Oh iya, di sini Angie adalah satu-satunya bangsawan tertinggi di Akademi Holford karena memang dia adalah putri dari seorang keluarga Duke. Alasan lainnya adalah karena hampir semua bangsawan itu kabur karena perang besar dengan Vansostukdom. Lalu Deirdre dan Clarice yang berasal dari keluarga yang tingkatannya sama dengan Angie juga sudah lulus. Jadi bisa dibilang Angie adalah orang yang paling berpengaruh dalam akademi ini. Oh ya, aturan mengenai siswi yang boleh memiliki pelayan elf dalam akademi ini juga sudah musnah. Dan karena hal itulah menimbulkan beberapa masalah lain di akademi ini. Nampaknya ketika ditinggal para pelayan elf mereka, para siswi itu menjadi kesulitan dalam kehidupan sehari-hari mereka dalam akademi. Bahkan ada seorang siswi juga yang tidak bisa memakai seragamnya karena sudah terbiasa disiapkan dan dipakaikan seragamnya oleh para pelayan elf mereka. Namun terlepas dari itu semua, Angie pun menuju kamar Livia untuk memberitahunya mengenai surat dari Leon. Tapi Angie itu masuk di saat yang tidak pas, di mana Livia itu sedang ganti baju. Jadi Angie pun dapat melihat pemandangan Livia. Setelah itu, mereka pun membaca suratnya bersama-sama bahwa Leon itu sangat menikmati perjalanannya ke Alzur. Namun, dia tidak tahan dengan sikap Julius dan gerombolannya yang manja. Tambahan, ia juga mulai merindukan Angie dan Livia, karena ia harus meninggalkan mereka tepat saat mereka bertunangan. Setelah membaca surat dari Leon, Angie dan Livia pun menjadi senang karena Leon itu baik-baik saja. Setelah itu, Livia pun mempersiapkan seragamnya karena ia harus menyambut para murid beasiswa yang baru. Di sini terlihat juga lencana yang menunjukkan Livia itu ada seorang bangsawan. Tampaknya sekarang ini Livia itu sudah diangkat jadi bangsawan. Tapi tidak terlalu jelas diceritakan kenapa hal itu terjadi. Kemudian, Livia pun menuju auditorium, tempat para siswa itu berkumpul. Di sini, ia pun mulai memberikan sambutan dan memberikan pengarahan kepada mereka semua. Namun ada laki-laki yang bernama Cultis berkata bahwa ia menyukai Livia dalam pertemuan itu. Sontak Livia pun menjawab bahwa ia sudah memiliki tunangan yang sangat mencintai dirinya, dan Livia juga mencintai tunangannya itu. Mendengar hal itu, Cultis pun memakluminya dan berkata bahwa coba saja jika mereka bertemu lebih cepat dari ini.
Kemudian, Livia pun kembali melanjutkan arahannya. Sementara itu, ada satu laki-laki lagi yang bernama Aaron, yang berkata dalam hatinya bahwa dirinya adalah seorang reinkarnator, dan ia akan mencoba mendekati Livia, walaupun Livia itu telah memiliki tunangan. Panel cerita pun kembali beralih ke karakter Leon dan Luxon. Mereka pun sedang melihat sebuah siluet negeri Alzer. Di sini nampaknya Einhorn juga sudah mendarat di pelabuhan Alzer. Namun Luxon itu berkata bahwa ada sebuah kapal udara yang berlayar di atas mereka. Tentu saja itu ada perilaku yang kurang sopan, bahkan di mata Leon yang biasa bersikap serampangan. Tapi Leon pun mengingat bahwa emang negeri ini memiliki perilaku yang agak dingin ketika melihat orang dari negeri asing. Jadi ia pun memakluminya, dan Leon juga menghentikan Luxon yang nampaknya akan mengarahkan Brian Einhorn untuk menjatuhkan kapal tadi. Ternyata setelah dilihat lagi, kapal itu adalah kapal infeksi dari anggota pertahanan negeri Alzer. Di sini sang kapten pertahanan itu pun melihat-lihat sekeliling kapal dan mengomentari Einhorn dengan kata-kata yang buruk. Bahkan replika arogan saja sampai disebut sebagai armor tua yang tidak berguna oleh kapten itu. Dan tentu saja Leon itu berharap bahwa ia akan bisa membalas perkataan sombong dari kapten pertahanan Alzer ini. Tapi untuk saat ini Leon pun masih menahan emosinya karena ia tidak mau menimbulkan masalah di negeri tetangga. Dan lagi pula tujuan ia kesini adalah untuk belajar dan untuk mengajari gerombolan Julius bagaimana hidup susah di negeri orang. Setelah infeksi itu selesai, mereka pun langsung disambut oleh Menteri Luar Negeri Kerajaan Holford yang ada di sana. Kemudian mereka juga diantar untuk menuju kediaman yang akan mereka tempati dengan menggunakan kereta kuda. Di sini ternyata itu, Leon dipisahkan dari gerombolan Julius dan Mary. Ia ditempatkan sendirian di mansion yang cukup besar tanpa ada seorang pelayan. Leon pun tidak masalah dengan hal itu, tapi ia pun menanyakan di mana gerombolan Julius dan Mary itu tinggal. Lalu sang menteri pun berkata kalau Julius dan yang lainnya itu tinggal di mansion yang lebih agak besar dari Leon. Dan alasan kenapa di mansion Leon itu tidak ada pelayan, karena berita Leon dan gerombolan Julius ingin datang ke tempat ini terlalu mendadak. Lalu karena pelayan mereka itu terbatas, jadi mereka hanya menyediakan pelayan di mansion Julius saja. Namun, ia juga sangat khawatir karena kemungkinan 2 pelayan saja juga tidak mungkin sanggup untuk mengurus mansion yang sebesar itu. Mendengar hal itu, Leon pun memakluminya. Oh ya, di sini sang menteri juga bilang kalau besok akan ada pemandu bagi Leon dari siswa di akademi ini. Panel cerita pun berpindah ke Akademi Negeri Alzer. Jika dilihat baik-baik, akademi yang ada di Alzer ini terlihat lebih sederhana dan lebih familiar daripada Akademi Holford. Akademi Holford memang terlihat elegan dan memiliki kesan bahwa itu ada sebuah kampus. Sedangkan, kalau Akademi Alzer ini memiliki kesan seperti SMA di Jepang, di mana ada banyak sekali pohon rindang di sana, bahkan bangku-bangkunya pun sangat mirip dengan bangku SMA pada umumnya. Karena saat ini sedang liburan musim semi, jadi akademi itu tidak dipenuhi oleh para siswa. Dan jika pun ada siswa di sana, mereka pun sedang melakukan tugas dari akademi itu. Saat itu dalam ruangan guru ada 2 siswa yang dipanggil. Nampaknya kedua siswa ini akan ditunjuk sebagai pemandu para siswa asing yang ingin belajar di negeri mereka. Yang satu adalah siswa laki-laki dengan penampilan normal bernama Jan, dan yang satunya lagi adalah siswi perempuan yang tampak energik dan ceria bernama Noelle Beltre. Yaps, kedua orang inilah yang akan menjadi pemandu bagi Leon dan yang lainnya. Setelah melapor ke ruang guru, mereka pun memutuskan untuk pulang dari sana. Tapi saat di koridor akademi, Noelle itu bertemu dengan seseorang yang membencinya, yaitu Louis Sarah Roll. Dia adalah salah satu anak dari keluarga bangsawan agung dan keluarga bos dalam game ini. Di sini entah masalah apa yang menimpa mereka, sehingga mereka berdua itu saling bermusuhan. Lalu mereka pun mulai saling mengejek satu sama lain. Tapi Jan pun langsung menghentikan Noelle, karena memang kau akan terkena masalah besar jika berdebat atau mencari masalah dengan seorang bangsawan agung. Mendengar hal itu, Noelle pun langsung meminta maaf kepada Jan, dan mereka pun pergi meninggalkan Louis. Tak beberapa lama kemudian, mereka juga bertemu dengan keluarga bangsawan agung yang lain bernama Loic Leta Barrier. Di sini, ia adalah salah satu target penaklukan dan tampaknya ia tertarik dengan Noelle. Tapi karena Noelle itu berjalan dengan Jan, jadi Loic itu cemburu dan marah kepada mereka. Namun nampaknya Noelle itu membenci Loic
Jadi ia pun membalas kemarahan dari Loek itu dengan ejekan. Melihat sikap temannya itu membuat Jan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari light novel Otome Game volume 4-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Gue Gary Christopher, signing off.